jawaban saya melihat bahwa ketika misalnya dikatakan itu umat Islam di sana itu interaksi dengan Al-Quran itu sangat intens. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Pak Quraish Shihab dan Gus Dur bahwa Al-Quran itu yang memang harus membumikan Al-Quran itu di sana sudah dilakukan. Ya. Di kita masih belum sepenuhnya diterapkan itu. Bagaimana kemudian hatta sampai pada level petinggi-petinggi negara misalnya itu belum, Al-Quran itu belum membumikan. Maka implikasinya adalah bahwa ya jauh dari nilai-nilai agama. Ya. Saya mencoba menganalisa seperti itu ya. Jadi membandingkan antara bagaimana membumikan Al-Quran di Indonesia dengan membumikan Al-Quran di dalam hal ini, dalam kasus ini mungkin Saudi dan Mesir ya. Karena di sana bapak-bapak para jamaah sekalian itu tempat itu kita bisa menemukan itu orang-orang yang intens sekali berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Menurut saya itu walaupun secara ilmiah mungkin belum ketemu ya analisa, tetapi minimal keberkahannya itu di sana dapat ya. Itu saat itu. Nah, kemudian yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, dakwah Islamiyah itu saya sepakat dengan Bapak tadi bahwa itu tidak hanya dilakukan oleh ustadz saja. Jadi kalau ada hadis misalnya mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi, yang artinya dakwah itu sebetulnya amar ma'ruf nahi munkar itu kan kalau dalam hadis ini kan ada 3 cara gitu. Nah, menurut saya ini masih banyak yang mengartikan kemudian sampai pada pembeda-bedaan metode gitu, metode dakwah. Misalnya fal yughayir biyadihi misalnya, ada yang mengartikan ya kalau amar ma'ruf dengan tangan itu ya memang harus anarkis gitu ya, dengan kekuatan ya. Jadi kalau ada diskotik ya memang harus di sweeping, harus di bombardir dan lain sebagainya. Itu kalau mengartikannya secara tekstual. Tetapi Yusuf Qaradawi tidak. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan ya harus dengan politik gitu. Kita harus kuasai dulu itu pemerintahan gitu ya. Kenapa? Karena nanti dengan satu tanda tangan Alexis itu tutup ya, misalnya. Itu dengan politik. Itu Yusuf Qaradawi mengartikan fal yughayyir biyadihi. Tetapi kan ada tafsiran lain dari hadis yang mengatakan fal yughayyir biyadihi itu yang penting kita konsisten ya. Istiqomah. Jadi berdakwah itu juga dibutuhkan yang namanya konsisten, keistiqomahan ya. Jadi jangan sampai kita bosan, jenuh gitu ya. Ya setiap saat kita nasihati. Karena inti dari agama itu adalah ad-dinu an-nasihah ya. Kita beragama itu saling menasihati sesungguhnya. Nah, termasuk dari nasihat adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan itu tidak terbatas di masjid saja, di kantor-kantor pun menurut Hamka itu kan tasawuf modern itu sesungguhnya ya di kantor-kantor itu justru yang banyak yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemungkinan di kantor-kantor itu yang belum banyak dakwah tadi. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan salahnya di mana gitu. Analisa saya seperti itu. Lalu fa illam yastati fa biqalbihi ya. Kalau enggak sanggup dengan tangannya ya minimal dengan hatinya ya. Fa illam yastati jadi itu ada 3 metode ya. Atau di ayat Al-Qur'an misalnya juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Jadi dalam berdakwah itu minimal bisa dengan tausiah. Apa yang saya lakukan ini adalah dalam bil hikmah, tausiah ya. Al-hikmah itu dengan tingkah laku ya. Yang kedua baru bil mau'izatil hasanah, itu nasihat, tausiah ya, seperti yang saya lakukan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, yang ketiga adalah dialog ya. Nah, bagian dari analisa saya mungkin yang ketiga ini kurang ya. Jadi dialog ini mungkin kurang ya. Dakwah-dakwah di kantoran itu mungkin masih kurang. Di kalangan petinggi negara mungkin masih kurang, sehingga kemudian yaitu tadi syariat Islam itu belum sepenuhnya
diterima oleh mereka. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Kita pada penghujung acara kegiatan pagi hari ini, namun sebelum kita tutup, ada beberapa hal informasi dari DKI Kuba yang akan disampaikan. Yang pertama, DKI Kuba sudah menerima pendaftaran para jemaah yang hendak melakukan ibadah kurban Idul Adha pada tahun 1445 Hijriah ini, bisa mendaftar kepada panitia atau bisa juga kepada kami, kepada saya. Ya. Sementara total perolehan per hari ini sudah masuk sapi ke-16 urutan ke-6. Jadi sudah sapi ke-16 orang ke-6. Jadi masih terus akan kita buka, insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita. Dan kita dengan target insya Allah sekitar 25 ekor sapi. Yang tentunya nanti demi kebaikan saudara-saudara kita di lingkungan kita untuk bisa sama-sama kita berikan daging hewan kurban tersebut. Yang kedua, kami juga mau menginformasikan bahwa setelah libur Ramadan ada satu materi kegiatan yang juga biasanya dilakukan oleh Masjid Kuba, yaitu ngaji keliling. Sekiranya kepada jamaah Masjid Kuba yang berkenan rumahnya ketempatan untuk kegiatan ngaji keliling